Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Pada minggu lalu, kita telah belajar mengenai bab baru, yaitu mengenai teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu yaitu teks yang menjelaskan suatu fenomena-fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomena alamnya itu seperti gempa bumi, banjir, tsunami, gerhana bulan. Adapun fenomena sosialnya seperti demonstrasi, tawuran sekolah, seperti itu, atau suatu permasalahan tentang kemiskinan dan lain-lain. Nah, pada minggu lalu pun kita telah belajar mengenai pengertian teks eksplanasi, lalu struktur isi teks eksplanasi, dan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, apa saja kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Kita lihat. Yang pertama, ada konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Mungkin kalian ada yang masih ingat mengenai konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis pada bab-bab sebelumnya yang pernah dibahas. Nah, konjungsi kausalitas itu suatu kata penghubung untuk menghubung sebab akibat antar kalimat. Sedangkan konjungsi kronologis yaitu kata penghubung untuk menghubungkan suatu kata atau kalimat yang menyatakan waktu. Contohnya ya, konjungsi kausalitas itu contohnya sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga. Nah, ini merupakan konjungsi dari kausalitas karena menyatakan sebab akibat. Nah, sedangkan contoh dari konjungsi kronologis yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, di sini kronologis itu menunjukkan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Setelah itu, kemudian, ya, seperti itu. Lalu, kaidah kebahasaan selanjutnya ada keterangan waktu. Nah, beda dengan tadi konjungsi kronologis kan sebuah kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Jadi hanya kata penghubung ya. Kalau keterangan waktu itu kata yang menyatakan waktu. Jadi waktunya itu lebih jelas. Misalnya contoh pada bulan keempat, kemarin, besok, atau ada juga yang menyatakan hari atau tanggal dengan jelas. Nah, itu merupakan keterangan waktu. Kalau yang tadi sama-sama menunjukkan waktu tapi lebih ke kata penghubungnya. Nah, lalu ada juga kata benda dan kata ganti orang. Seperti yang kita ketahui bahwa kata benda itu suatu kata yang menyatakan benda, baik itu benda mati ataupun benda hidup, mau itu benda abstrak maupun benda konkret. Dan ada pun kata ganti orang. Kata ganti orang itu suatu kata ganti yang menunjukkan kepada seseorang. Nah, kita lihat contoh kata benda pada teks eksplanasi itu biasanya seperti gerhana, banjir, bunyi. Nah, ini kata benda yang berkaitan dengan teks eksplanasi yang biasanya ada kata yang terdapat pada teks eksplanasi yang membahas tentang suatu fenomena. Lalu ada pun contoh kata ganti orang. Seperti yang kita ketahui ya, kata ganti orang itu ada mereka, ada dia. Untuk kata ganti orang pertama itu contohnya aku, saya. Sedangkan untuk kata ganti orang kedua itu kamu, anda. Untuk kata ganti orang ketiga itu dia, mereka, nya itu bisa juga menunjukkan kepada orang yang sebelumnya telah disebutkan. Nah, itu ya. Lalu selanjutnya ada kata kerja pasif.
Nah, apa itu contohnya? Nih, seperti dimulai, ditimbun, dilahirkan, terwujud, terbagi. Nah, ini merupakan kata kerja pasif. Lalu ada juga yang selanjutnya kata teknis atau peristilahan. Nah, biasanya dalam teks eksplanasi pun ada kata istilah atau teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Sebelumnya pada bab teks tersebut juga membahas tentang kata teknis ya. Jadi suatu istilah atau kata yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Begitupun dengan teks eksplanasi. Ya, kata atau istilah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Nanti kita akan lihat contoh-contoh dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, ini contoh kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Coba kita lihat. Nah, ini. Faktanya, terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Bisa kita lihat bahwa pernyataan ini menunjukkan sebab akibat. Karena ada juga konjungsi kausalitas, yaitu ada kata karena. Ini adalah contoh konjungsi kausalitas yang ada pada contoh teks eksplanasi. Nah, lalu selanjutnya ada konjungsi kronologis. Kita lihat contohnya. Nah, kita lihat, baca sama-sama ya. Bisa kita lihat bahwa pada paragraf yang saya tampilkan ini ada kata yang ditebalkan, yaitu kata kemudian. Nah, kemudian itu merupakan konjungsi kronologis karena menunjukkan urutan waktu. Kemudian. Nah, selain kemudian juga ada lagi seperti lalu, biasanya ya. Setelah itu, namun pada paragraf yang ditampilkan itu hanya ada kata kemudian. Ini hanya sebagian kecil dari contoh konjungsi kronologis yang ada pada teks eksplanasi. Selanjutnya ada keterangan waktu. Pasti contohnya ini dia. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Nah, ini merupakan keterangan waktu karena menunjukkan waktu kejadian. Lalu ada juga dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Jadi menjelaskan suatu keterangan waktu. Bisa kita lihat ya ini. Berbeda kan dengan tadi konjungsi kronologis itu contohnya kemudian, setelah itu, sedangkan keterangan waktu itu menunjukkan waktu yang lebih jelas. Selanjutnya ada kata benda dan kata ganti orang. Kita lihat. Nah, ini. Nah, yang tanda merah itu merupakan kata ganti orang kedua ya, kedua. Lalu yang hijau itu merupakan contoh dari kata benda, Anda. Setelah saya jelaskan tadi ya bahwa kata ganti pertama itu contohnya aku, saya, sedangkan kata ganti orang kedua itu Anda, kamu. Lalu kata ganti orang ketiga itu dia, mereka, ataunya. Sedangkan yang saya tampilkan ini ada kata Anda, berarti ini merupakan contoh dari kata ganti orang kedua. Adapun di sini contoh dari kata benda yaitu gerhana bulan. Umat Islam. Nah, umat Islam pun sebenarnya kata benda hidup ya. Karena orang, karena bulan, umat Islam. Seperti itu. Lalu ada kata kerja pasif. Kita lihat contohnya. Bisa kalian lihat kata yang saya tebalkan. Terlihat, tersisa, disebabkan. Nah, ini merupakan contoh dari kata kerja pasif yang ada pada paragraf teks eksplanasi.
ya. Lalu selanjutnya ada kata teknis atau peristilahan. Tadi itu kata yang menunjukkan istilah-istilah sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Nah, bisa kita lihat pada paragraf yang saya tampilkan ini dibahas mengenai gerhana. Oleh sebab itu, kata-katanya pun istilah-istilah yang dipakai masih berkaitan dengan gerhana atau istilah kebumian atau planet yang seperti itu ya. Ada orbit bulan, ekliptika, node gerhana. Itu merupakan istilah-istilah khusus yang digunakan pada topik pembahasan yang berkaitan dengan gerhana bulan. Seperti itu ya. Jadi itulah tadi kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Yang pertama ada konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis, lalu ada keterangan waktu, ada kata kerja pasif, ada kata benda orang, kata ganti orang, dan yang terakhir ada kata teknis atau istilah. Nah, kalian pun harus bisa menyusun teks eksplanasi dengan baik. Tentunya untuk menyusun teks eksplanasi dengan baik, kalian harus sesuai dengan struktur isi teks eksplanasi. Apa saja tadi? Ada identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Nah, kalian ketika menyusun teks eksplanasi harus menyangkut dari 3 struktur isi ini. Nah, identifikasi fenomena. Apa saja isinya? Seperti yang setelah kita jelaskan pada minggu lalu ya, kita ingatkan kembali, identifikasi fenomena itu bisa berupa identifikasi atau pengantar dari suatu fenomena, bisa juga berupa latar belakang suatu kejadian. Nah, kita ingin membahas kejadian apa, kita jelaskan dulu latar belakang kejadiannya, bisa itu kapan, di mana, mengapa itu terjadi awalnya. Lalu yang kedua ada proses kejadian. Nah, biasanya proses kejadian itu menyangkut sebab akibat, ada kronologis, urutan kejadiannya, lalu penyebabnya apa saja. Nah, ini biasanya dijelaskan pada struktur isi proses kejadian. Lalu yang ketiga, ulasan. Ulasan ini isinya apa? Yaitu berupa komentar mengenai konsekuensi dari fenomena yang dibahas. Konsekuensi atau penilaian yang dibahas seperti apa dampaknya, ya. Jadi ada identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ada ulasan. Nah, supaya kita bisa mudah untuk menyusun teks eksplanasi, tidak acak-acakan, tapi bisa terstruktur. Yang pertama kan kita identifikasi fenomena dulu. Misalnya kita mau menulis tentang identifikasi fenomena dulu, kita sudah menentukan judulnya apa. Lalu kita mau membahas latar belakang kejadian. Nah, masih bingung latar belakang kejadian itu mau dimulai dari mana. Nah, saran saya kalian buat dulu gagasan pokok. Gagasan pokok itu suatu kalimat utama dari setiap paragraf. Misalnya paragraf pertama, kalimat utama atau kalimat pertama yang akan kalian bahas apa. Lalu kalimat kedua, kalimat utama di paragraf kedua, kalian mau membahas apa? Nah, kalian susun dulu kalimat utama per paragraf. Setelah kalian tahu, nah ini nih, paragraf-paragraf ini akan saya bahas, baru kalimat utama atau gagasan pokok yang telah kalian susun itu kalian kembangkan. Jadi dikembangkannya itu tidak jauh atau masih berkaitan dengan kalimat utama. Sama halnya dengan proses kejadian, misalnya kalian ingin menulis proses kejadian supaya tidak bingung, kalian tentukan dulu gagasan pokoknya. Misalnya paragraf pertama gagasan pokoknya mau membahas kronologi yang ini dulu apa gitu. Setelah itu yang kedua, setelah membahas ini, yang ininya penyebabnya apa atau upayanya atau apa yang seperti itu ya.
kalian susun dulu gagasan pokoknya. Nah, setelah kalian menyusun gagasan pokok setiap paragraf pertama, kedua, ketiga, nah baru kalian kembangkan. Misalnya kalian sudah menentukan gagasan pokok kalimat pertama untuk struktur proses kejadian. Nah, kalian kembangkan, terus lanjutkan lagi kalimat yang tadi, masih berkaitan, terus nanti jadi. Sama halnya dengan paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya. Sama juga dengan struktur isi ulasan untuk mengkonkretkan struktur Nah, apa sih yang kalian ingin komentari atau menilai konsekuensi dari suatu fenomena yang sedang kalian bahas? Nah, kalian tentukan dulu kalimat utama atau gagasan pokoknya, baru kalian nanti pikirkan atau kembangkan kalimat utama atau gagasan pokok yang telah kalian tentukan. Jadi itu bisa memudahkan kalian dalam menyusun teks eksplanasi. Tapi tetap kalau misalnya kalian lebih mudah langsung menyusun tanpa dulu harus menyusun gagasan pokok, ya silakan. Tapi kalau misalnya kalian kesulitan mau menyusun dulu gagasan pokok dari setiap paragraf dan setiap strukturnya, boleh, untuk memudahkan supaya kalian menjelaskannya itu tidak kemana-mana. Misalnya asalnya mau ngebahas ini tapi malah keluar jalur, keluar dari kalimat utama. Nah, ini tujuan membuat gagasan pokok itu supaya ketika kita membahas satu paragraf itu tidak melenceng kemana-mana. Jadi paragrafnya itu sehingga akan padu, seperti itu. Ini bisa juga berlaku untuk menyusun teks-teks lain, tidak hanya eksplanasi. Ya, seperti itu ya, tapi tetap kalian yang memilih mau seperti apa metode yang kalian akan gunakan ketika menyusun suatu teks. Mau itu langsung kalian ungkapkan atau kalian mau menyusun gagasan pokoknya dulu. Ya, jadi itulah materi yang disampaikan pada hari ini mengenai kaidah kebahasan teks eksplanasi dan penyusunan teks eksplanasi. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, silakan bisa kalian kirim di Google Classroom atau di grup WA atau personal chat pada saya, silakan. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.